Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa mustafana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di pertemuan yang mulia ini, yang insya Allah akan menjadi saksi kecintaan kita kepada para nabi dan para rasul. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemarin kita di pertengahan kisah Nabi Syuaib. Ya, Nabi siapa? Nabi Syuaib. Ala nabiyina wa ala nabiyillah Syuaib afdhalus shalah wassalam. Kemarin kita telah menceritakan bagaimana kezaliman, bagaimana membangkangnya kaum Nabi Syuaib, ngeyel, diajak enggak mau, dan kesalahan mereka, kezaliman mereka, berbagai macam kezaliman. Di antaranya yang paling terkenal kaum Nabi Syuaib itu masalah apa? Takaran atau timbangan, menipu, merusak, begal, maling, rampok. Itu kemarin sudah kita jelaskan semuanya. Nah, saat ini kita lanjut ayat ke-87 daripada surat Hud. Lanjutannya kemarin. Jadi ketika kaumnya diajak, jawabannya begini. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Mereka berkata, Syuaib. Ketika Nabi Syuaib mengajak mereka jawab, Syuaib, kamu kira sholat kamu, ibadah kamu, hubungan kamu dengan Tuhan kamu, yang memerintahkan kamu untuk supaya kami meninggalkan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasha'? Atau kamu mau ngatur dalam urusan harta kita, dagang kita, pekerjaan kita, mau diatur-atur? Kamu kira bisa ngatur kita cuma gara-gara ibadah kamu? Cuma gara-gara pengakuan kamu punya hubungan khusus dengan Tuhan kamu? Innaka la antal halimur rasyid. Muji tapi nyela. Halim itu sebetulnya artinya bijaksana. Rasyid itu sebetulnya artinya cerdas. Tapi mereka bicara kepada Nabi Syuaib bukan buat muji, buat mencela. Sama kayak begini. Ada teman kamu, nilai ujiannya 20 atau 0. Cerdas sih. Kecerdasan. Nah, itu pujian apa pencelaan itu? Celaan. Ya. Penghinaan itu. Nah, ibaratnya begitu. Cerdas-cerdasan, gitu kan Nabi Syuaib gitu kan. Cerdas-cerdasan, gitu. Mau bijaksana-bijaksanaan. Ini mencela. Arti lafziyahnya, arti harfiahnya itu tekstualnya pujian, tapi sebetulnya bukan muji Nabi Syuaib, tapi kayak tadi itu mencela. Nabi Syuaib jawab,
Nabi Syuaib jawab. Qala, dijawab sama Nabi Syuaib, ya qaumi, hei kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Menurut kalian, apa yang telah Allah berikan kepada aku daripada bukti, maksudnya mukjizat. Ini saya punya mukjizat ini enggak cukup. Warizqan warazaqani minhu rizqan hasana, dan Allah telah memberikan aku rezeki yang terbaik, yaitu apa? Menjadi nabi dan rasul. Tidak cukup. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak pernah memerintahkan satupun kecuali aku yang pertama kali melakukan. Aku tidak pernah melarang kalian satu hal pun kecuali aku yang pertama kali meninggalkannya. Coba, pernah nggak aku nyuruh kalian, saya melakukan? Kata Nabi Syuaib. Justru aku yang pertama kali melakukan. Yang kedua, pernah nggak aku melarang kalian berbuat sesuatu yang mana aku melakukannya? Nggak pernah kan? Justru aku yang pertama kali meninggalkannya. Sekarang kenapa kalian ini kok nggak mau sama aku? Nggak mau ikut aku? Nggak mau beriman kepada aku? Jadi ini penting, karena Bani Israel mereka diazab oleh Allah gara-gara apa? Bicaranya sama faktanya berbeda, teori sama fakta berbeda. Bisanya ngomong, nggak bisa ngamalkan, jargoni. Cuma bisa nasihati, sholat tahajud, tapi dianya nggak sholat tahajud. Sholat witir, tapi dia nggak sholat witir. Puasa Senin Kamis, dianya nggak puasa Senin Kamis. Jadi jargoni, cuma bisa bicara tapi tidak bisa ngelakon. Ini sifat yang tercela. Seorang ulama atau bukan ulama hanya bisa bicara tapi nggak bisa ngamalkan. Ini sifat yang tercela, bahaya. Allah mengazab orang-orang Bani Israel gara-gara ini. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 44, Allah berfirman, Ata'muruna an-nasa bil birri. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa diri kalian sendiri. Bisanya merintah tapi buat dirinya sendiri lupa. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian ngerti tentang kitab. Ngerti tentang kitab kalian, Taurat. Afala ta'qilun? Apa kau kira dia akal? Afala ta'qilun? Tidak mikir. Kamu ini baca kitab, ngerti ilmunya, nasihatkan, ngajak ke orang lain, tapi kowe lali awakmu dhewe. Kamu melupakan diri kamu sendiri. Afala ta'qilun, kata Allah, tidak mikir kamu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yu'ta birrajul, nanti di hari kiamat akan didatangkan, digiring beberapa orang. Fayulqa finnar, orang-orang ini dilempar ke dalam neraka. Fatandalik aktabu batnih, isi perutnya keluar semua, ususnya, lambungnya, jantungnya, paru-parunya keluar semua. Ini dure corona, ya, hancur semua ini isi perutnya. Maka kemudian ususnya ini, lambungnya diikat, dia ini keliling begini, diputar-putar dengan isi daripada perutnya. Maka seluruh orang neraka yang kenal sama dia heran, tanya sama orang ini, ya fulan, malaka? Duh, Pak Ustaz, dia ini Ustaz. Mantan Ustaz, kenapa kamu ini kok disiksa model kayak gini? Nek aku wajar, aku tukang ngombe, aku neng kene wajar, aku narkoba, aku iki wajar. Nek kowe kan biyen kan cekel mic. Halo. Ngomong sini, ngomong situ, ceramah sini, ceramah situ, nasihati sini, nasihati situ. Lah kok bisa kamu siksaannya lebih dari saya? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Dulu kan kamu amar ma'ruf nahi munkar. Dijawab, bala. Nggih. Iya. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati. Saya itu amar ma'ruf, tapi saya enggak pernah melakukan perbuatan ma'ruf.
Wa anha 'anil munkar wa ati, dan saya melarang untuk perbuatan mungkaran, tapi saya sendiri melakukan perbuatan kemungkaran. Itu siksaannya. Ketika Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperlihatkan oleh Allah siksaan, salah satu yang dilihat oleh Nabi saat itu ada orang yang lidahnya itu ditarik sampai tuh ditarik dia deledel, kemudian lidahnya ditek-itek terus digunting. Bayangno, lidahmu kecokot, mangan, lidahmu kecokot, lorok, iki digunting, didarik, terus diketok, ditarik, terus dipotong-potong. Nabi tanya sama malaikat Jibril, ini mereka dosanya apa ini? Kok adabnya kayak gini? Kata malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang pandai menasihati, tapi melupakan dirinya sendiri. Pandai nasihat, tapi lupa untuk mengamalkan dirinya sendiri. Wa'iyadzubillah. Katanya Nabi Syuaib, in uridu illal islah, tujuan saya sama kalian ini pengen berbuat baik, pengen melerai yang lagi bertengkar, pengen mendamaikan kalian, damai di dunia, damai di akhirat. Mastata'tu, semampu saya, sesuai kemampuan saya. Karena para nabi tidak bisa memberi hidayah, nggak bisa. Makanya beliau melanjutkan, wa ma taufiqi illa billah. Ini sering para musannif, penulis kitab itu, pengarang kitab sering di awal atau di akhir menambah ini perkataan indah daripada Nabi Syuaib, wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada yang bisa memberikan taufik, kekuatan, daya untuk berbuat taat, berbuat baik, kecuali dari siapa? Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah aku akan kembali. Wes, ini kemampuan saya, kata Nabi Syuaib. Kemampuan saya hanya begini. Saya diberi Allah mukjizat, saya diberi amanah oleh Allah jadi nabi dan rasul, dan saya merintahkan dan awal yang melaksanakan, saya melarang dan awal pertama yang meninggalkan. Tujuan saya baik, tidak ada tujuan lain, tapi ini kemampuan saya karena taufik hanya dari Allah. Udah, saya tawakal sama Allah saja. Nah, biasanya para nabi, para rasul itu begitu. Awalnya begitu. Pelan, slow. Ngeyel umatnya. Dikedolan dan nabinya. Dibuat main nabinya, rasulnya. Wes. Langsung. Akhirnya Nabi Syuaib berkata, ini sudah ancaman ini Nabi Syuaib nih, sudah kuat wes. Bangetan misalnya. Kaum Madian ini sudah kebangetan. Dijarno tambah parah. Ya. Kemudian dia berkata, wa ya qaumi, rungokno. Kaumku, la yajrimannakum shiqaqi. Jangan sampai bertikainya kita, beda pendapatnya kalian dengan saya, nggak mau ikutnya kalian sama saya ini, ayyusibakum, Allah menurunkan azab kepada kalian, mithla ma asaba qaum Nuh, seperti Allah menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh, au qaum Hud, atau kaumnya Nabi Hud, au qaum Saleh, atau kaumnya Nabi Saleh, wa ma qaum Lutin minkum biba'id. Kalian ini nggak jauh beda sama kaumnya Nabi Lut. Aduh, 11-12 lah. Berarti begitu bahasa sekarang. PKB 11-12 kaumnya Nabi Lut. Berarti begitu. Ada yang menyatakan 11, ada yang menyatakan nggak jauh dari kaum Nabi Lut dalam zaman. Karena nggak jauh. Zaman Nabi Syuaib dan Nabi Lut ini nggak jauh, nggak lama. Ada lagi yang menyatakan
perbuatannya, kekejiannya, kezalimannya nggak jauh sama perbuatan kaumnya Nabi Lut. Makanya 11-12. Kemudian bukan cuma ancaman, diajak lagi sama Nabi Syuaib. Masih ada rahmatnya para nabi. Wastaghfiru rabbakum. Minta ampun sama Allah. Hati kena azab Nabi Lut, azab Nabi Nuh, azab kaumnya Nabi Hud, azab kaumnya Nabi Saleh. Hati-hati. Tak ilingno. Iling-ilingen wi. Nabi Lut baru sebentar, gak lama. Wastaghfiru rabbakum. Minta ampun sama Allah. Istighfar. Tsumma tubu ilaih. Kemudian taubatlah kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud. Sebesar apapun dosa kalian, kejelekan kalian, kezaliman kalian, Tuhanku Allah Rahim, Maha merahmati. Lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Yaitu siapa? Allah. Kalian tahu seorang ibu itu sayangnya luar biasa kepada anaknya. Nyawa, harta, nggak ada harganya buat anaknya. Allah lebih dari ibu. Lebih, nggak ada apa-apanya ibu kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya, walaupun dia banyak dosanya. Sebejat apapun dia, Allah sayang kepada hambanya. Maka dikatakan dalam hadis yang sahih, dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi meriwayatkan, Allah itu menunggu-nunggu hambanya untuk kembali kepadanya. Jadi orang yang banyak dosa, orang yang banyak berbuat kejahatan, kezaliman, itu Allah nunggu. Ayo, balik gitu berarti. Kembali. Jangan terlalu jauh dari aku. Berapa dosamu berapa? Satu gunung, rahmatku lebih, ampunanku lebih. Dosa kamu berapa? Satu bumi, lebih lagi, ampunanku lebih. Salam semesta, lebih ampunanku dari itu. Seandainya kalian bawa dosa seberat apapun, sebesar apapun, maghfirahku, ampunanku lebih dari itu semuanya. Dan Allah lebih senang hambanya yang bertobat kepada Allah daripada seorang, digambarkan oleh Nabi Muhammad, seorang yang lagi musafir naik unta. Di tengah padang pasir, untanya hilang. Dia naruh air, botolnya ada di untanya. Dia naruh makanan ada di untanya lari. Dia sendirian, gak ada air, gak ada makanan, kelaparan, kehausan, mau pulang juga gak bisa, kendaraannya gak ada. Dia sedih. Wes mati wes, meh apa? Orang kalau kayak gitu gimana mikirnya? Ya wes mati wes. Tapi subhanallah, untanya tiba-tiba muncul. Airnya masih ada, makannya masih ada. Senangnya luar biasa, nyawa balen. Senangnya luar biasa dia. Nah, Allah lebih senang hambanya yang kembali bertaubat kepada Allah, lebih senang daripada orang itu tadi yang nyawa balen. Bayangkan. Jadi tobat coba. Kembali sama Allah. Loh beb, saya itu sudah tobat baleni. Tobat neh baleni neh. Tobat neh baleni neh. Ana sing ngono ora? Ana ora? Teko. Tobat ngulangi lagi. Tobat ngulangi lagi. Tobat ngulangi lagi. Gimana beb? Saya takut nanti malah Allah marah kalau saya main-main sama tobat. Kalau begitu saya tak dosa sisan, terus saya tobatnya sisan. Ini justru tujuannya setan. Membuat kamu putus asa dari bertobat kepada Allah. Tujuannya setan itu. Membuat orang putus asa bertobat. Justru apa? Tobat. Seriusi tobat kamu. Seriusi tobat kamu. Semaksimal mungkin. Nggak sengaja lagi, beb. Tobat lagi, wes. Kalah no setan. Setan tuh lihat orang yang tobat nangis. Belok. Duh, kesel-kesel. Entek dosane gitu tadi. Kan gitu. Kesel-kesel, setan itu berusaha biar dia itu terjerumus dalam tipu dayanya, terus tobat. Ledek ae. Berarti orang Jawa Timur gitu. Gonduk, ya. Gonduk apa gonduk? Gonduk ya. Gonduk. Ternyata wis kesel-kesel malah tobat entek dosane. Ya begitu.
Jadi jangan putus asa dari bertobat. Allah itu Rahim. Bahkan bahasa Nabi Syuaib kepada kaumnya yang ngeyel tetap bahasa sifat Allah yang apa? Rahim. Enggak hanya di situ, dilanjutkan lagi Wadud, yang maha mencintai. Allah itu yang paling pandai mencintai, paling pandai menyayangi, mengasihi. Artinya apa? Jangan khawatir. Setelah kalian tobat kepada Allah, tidak menutup kemungkinan kalian jadi kekasihnya Allah. Tidak menutup kemungkinan. Nggak mesti orang yang mulai bayi mondok sampai mati itu jadi kekasihnya Allah. Belum mesti. Banyak sekali Habib bolak-balik ngulangi para wali yang dulu mantan begal, mantan perampok, mantan peminum. Dulu banyak para wali yang seperti itu banyak. Para sahabat yang mantan penyembah berhala banyak nggak? Banyak. Yang dulunya kafir banyak. Tapi apa? Jadi kekasih Allah. Disayang sama Allah. Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu dulunya hidupnya buat bunuh umat Islam. Setelah masuk Islam dijuluki apa? Saifullah, pedangnya Allah. Tidak menutup kemungkinan. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengubur putrinya hidup-hidup. Menyembah berhala. Wah, benci sama Nabi. Setelah masuk Islam, tobat. Subhanallah. Jadi manusia yang kedua yang paling mulia setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak menutup kemungkinan. Tenang aja. Asal kamu serius tobat sama Allah, kamu bisa jadi kekasihnya Allah. Tidak usah lihat dulu kemarin, tidak usah lihat dulu masa lalu. Tidak usah lihat dulu bagaimana saat ini kamu ingin berubah. Allah lihatlah sekarang ini. Kata Nabi, innamal umur bil khawatim. Hanya saja Allah tuh melihat, memutuskan sesuatu lihat pada akhirnya, bukan dulunya. Pada apa? Akhirnya. Akhir hayat kamu bagaimana? Akhir umur yang Allah berikan kepada kamu bagaimana kamu manfaatkan? Itu yang Allah lihat. Dulu tobat aja. Minta ampun aja sama Allah, dihapus sama Allah Ta'ala. Allahumma amin. Nah. Mereka ngeyel lagi, jawab lagi setelah Nabi Syuaib bilang begitu, mereka jawab lagi. Qalu. Mereka berkata, ya Syuaibu, Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kita ini kurang paham. Ente ngomong apa sih? Tak mudeng ya. Ini ngomong apa tuh? Gitu. Ini ngomong apa tuh? Ngelantur ngalor ngidul ngomong apa? Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kami ini lihat kamu ini orang lemah. Kamu ini apa? Punya apa tuh? Kamu ini lemah kok. Ada ulama tafsir yang menyatakan makna lemah di sini Nabi Syuaib itu matanya buta. Jadi beberapa tafsir menyatakan bahwa Nabi Syuaib itu buta. Tapi para ulama muhaqqiqin, para ulama yang sudah membahas detail lagi sedalam-dalamnya, mereka menyatakan bahwa nggak mungkin seorang nabi, seorang rasul kok a'ma, kok buta, itu nggak mungkin, mustahil. Karena dikatakan dalam Aqidatul Awam, wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Jaiz, boleh jadi mereka para nabi itu kena sakit mungkin, demam, pusing, flu mungkin. Tapi apa? Yang ringan. Maksudnya ringan apa? Yang tidak mengurangi derajat kenabian mereka. Nah, kalau seandainya seorang nabi itu dia tadi itu buta, ya jadi bahan ejekan. Nggak mungkin seorang nabi buta itu jadi bahan ejekan, nggak mungkin. Jadi pendapat yang sahih itu adalah pendapat para ahli tahqiq, para ulama yang menyatakan bahwa Nabi Syuaib
itu tidak buta. Nabi Ayub tidak punya penyakit yang mana penyakit kulit yang parah sampai belatungnya jatuh dikembalikan lagi, kan menurut cerita sekolahan kan. Masya Allah, Nabi Ayub itu sayangnya sama belatungnya jatuh diambil lagi ditaruh lagi, malah justru ngelak-ngelak Nabi Ayub itu. Kok ono nabi belatung kan nih, kamu aja tidak usah nabi, ustadz tubuhnya belatung, ono sing gelem ngrungokke, sing gelem teko pengajiane ono. Iki urusan awakmu dhewe, urusan awakmu sik, resi ono. Pasti lari, umatnya lari. Nah, Nabi Ayub enggak begitu. Jadi hal-hal yang diceritakan, dikisahkan tentang para nabi yang mana itu mengurangi derajat mereka, martabat mereka, itu kekurangan yang fatal bagi mereka, itu jangan dipercaya cerita itu. Ceritanya nggak benar. Itu hoax tingkat tinggi. Hoax tingkat tinggi. Kenapa? Mengatasnamakan nabi. Paham dong? Paham dong? Mengatasnamakan nabi dan rasul. Bahaya. Jadi pendapat yang sahih, pendapat yang sudah ditahqiq oleh para ulama muhaqqiqin, bahwa makna dhaif di sini, lemah di sini, maknanya adalah Nabi Ayub itu nggak punya banyak jamaah, nggak punya banyak umat. Nabi Ayub nggak bisa melawan orang yang segitu banyaknya, yang mana mereka ngeyel, nggak mau beriman kepada Nabi Syuaib. Jelas ya? Nah, ini pendapat disebutkan oleh Al-Imam Al-Baijuri dalam syarahnya, Syarah Jauharat Tauhid. Beliau menyatakan seperti itu. Tidak ada itu, kata beliau, itu cerita yang batil, kata beliau dalam kitab Al-Baijuri, kitab Syarah Jauharat Tauhid oleh Al-Imam Al-Baijuri. Nama kitabnya Tuhfatul Murid. Nama kitabnya Tuhfatul Murid. Jadi nggak ada itu yang begitu, cerita-cerita yang begitu. Loh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kan pernah lupa sholat 2 rakaat salam, padahal sholatnya 4 rakaat. Kita dengar cerita itu enggak? Sebetulnya sholatnya 4 rakaat. Terus Nabi Muhammad dapat 2 rakaat salam. Terus dapat 2 rakaat salam. Loh, gimana? Nabi Muhammad kok lupa? Kalau lupa itu tidak mengurangi derajat. Kenapa? Bisa jadi lupanya mereka itu untuk mensyariatkan. Contoh, Nabi dapat 2 rakaat salam, padahal sholatnya 4 rakaat. Kenapa Nabi kok lupa? Biar ada yang namanya sujud sahwi. Lah kalau Nabi nggak pernah lupa, lah kita mau sujud apa? Paham ya? Jadi lupanya Nabi itu untuk mensyariatkan, mengajarkan kepada umatnya. Ada, kalau lupa, karena umatnya tidak sempurna seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dilalek-lalek nek awakmu lali tenan. Itu. Kalau Nabi dilalek Kalau kita lali tenanan, wis temenanan, wis lali wis, cak pelengan. Salat iku 5 waktu, mesti ana siji sing lali rakaate. 3 apa 4 iki? 2 apa 3? Mesti 5 waktu ono wis lali. Wah, lor ngidul pikirane. Kalau Nabi fokus sama Allah, wong tidurnya Nabi aja fokus kok. Nabi itu tidur, yang tidur cuma matanya kata Rasulullah. Tapi wal qalbu yaqwan, hatinya selalu bersambung komunikasi sama Allah. Allah tetap bangun, terjaga hatinya. Lah apalagi dalam sholat. Kok dalam tidur begitu, apalagi dalam sholat. Jadi untuk mensyariatkan, Nabi pernah minum berdiri. Terus kowe ngadeg ngono. Nabi pernah kencing berdiri, terus ngadeg ngono yo. Bukan begitu, Bro. Itu Nabi menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu kencingnya duduk jongkok terus, ente kalau berdiri dosa haram. Kenapa? Nabi nggak pernah melakukan segala sesuatu yang Nabi nggak pernah melakukan bisa jadi haram. Nabi kenapa pernah minum berdiri? Ngajari minum berdiri itu tidak haram, tapi makruh. Ngono lho, Bro. Paham tuh? Nah, gitu. Jadi nggak bisa kita memahami syariat tanpa guru tuh nggak bisa.
Asal baca hadis. Coba gue maca hadis tok. Nabi pernah kencing berdiri. Loh, iki ustate ra mudeng. Ya hadise ono sahih. Aku melu iki wae iki sahih. Lah, barang siapa yang gurunya adalah buku, maka gurunya adalah setan. Wis kuwi gurumu. Anis syaitan. Kowe teko sapa? Anis syaitan. An iblis. Dudu an fulan, tapi an syaitan, an iblis. Na'udzubillah min. Jadi begitu. Ya, Nabi kencing berdiri, Nabi minum berdiri, itu untuk mensyariatkan. Nabi lupa tadi itu untuk mensyariatkan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi pernah disihir. Nah, kalau Nabi nggak pernah disihir, nggak bakal turun surat Al-Falaq sama An-Nas, Bro. Turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas itu karena Nabi disihir, tapi Nabi disihir nggak mempan. Alamu disihir kejet-kejet. Makanya Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Namanya surat wahyu, itu ada asbabun nuzul, ada sebab turunnya. Nah, Nabi Muhammad perwakilan dari Allah Ta'ala, ya enggak? Siapa yang menjadi perwakilannya Allah di muka bumi ini? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Loh, kenapa Nabi Muhammad itu yang paling mulia kok yang paling akhir kok orang awal we? Ayo. Kenapa kok Nabi Muhammad itu yang paling akhir? Katanya yang paling mulia. Kok udah awal we Nabi Adam keri? Misalnya, Nabi Muhammad Syekh misalnya. Pertama, banyak alasannya sebetulnya. Di antara sebab yang paling hebat, ya, itu karena Allah nggak pengen kejelekan umat Nabi Muhammad itu dibeberkan di umat setelahnya. Coba jajal, wes saiki kamu baca sejarah umatnya Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, ya kan? Dia lelek dalam Al-Quran, ya kan? Nah, kalian nggak ada ceritanya. Ono ceritamu dalam Al-Quran. Ono Jumedi, Mariati, orang ono, ya nggak? Nggak ada. Kenapa Allah nggak pingin kalian dijelek-jelekin sama orang lain, disebut kejelekan kalian sama orang lain? Cukup sudah di umat Nabi Muhammad terakhir, nggak boleh ada yang menyebutkan kejelekannya, karena umat Nabi Muhammad adalah ummatun marhumah, umat yang paling disayang sama Allah. Makanya bejo-bejone awam. Alhamdulillah, kenikmatan yang paling mulia setelah kenikmatan Islam sudah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu syukur sama Allah. Jadi bukan kekurangan, bukan sebab kekurangan itu. Contoh, pernah juga di zaman Nabi Sulaiman, ini kemarin tak ceritakan di Madros. Di zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud alaihi wassalam. Pernah Nabi Dawud itu kan bapak, Nabi Sulaiman itu anak. Ada dua orang ibu, kakak adik ini, A sama B, kakak adik, punya anak. Anaknya A sama anaknya B ini hampir mirip, sulit untuk dibedakan. Mereka mandi di sungai, zaman biyen rano kamar mandi. Mandi di sungai, anaknya di pinggir. Ketika mereka pertengahan mandi, anaknya yang satu meninggal, mati. Tinggal satu yang masih hidup. A sama B ini memperebutkan, iki anakku. Karena pakaiannya mungkin kembar, wajahnya kembar kabeh. Mengakui, iki anakku. Dilaporkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Berangkat ke Nabi Dawud. Sampai ke Nabi Dawud tanya, piye ceritanya piye? Gimana ceritanya? Ceritakan. Tadi itu kita mandi, terus satu ada yang meninggal terbunuh, tinggal satu. Ini dia ngaku-ngaku anaknya. Enggak, kamu yang ngaku-ngaku. Ribut pokoknya. Tadi yang bawa ke sini siapa? Yang A kakak, B adik. Berarti si B sekarang, kamu punya bukti nggak? Punya saksi nggak? Nggak ada. Ya berarti yang bawa tadi siapa? Yang A. Berarti ini anaknya A. Diputuskan anaknya A oleh Nabi Dawud. Pulang. Pertengahan jalan ketemu Nabi Sulaiman, anak.
Nabi Sulaiman bilang begini, betapa miripnya anak ini sama yang nggak gendong. Kaget si B ini, kok ngerti? Nabi Sulaiman kok ngerti, itu anakku. Tapi Nabi Daud memutuskan itu anaknya kakakku. Nabi Sulaiman tolong dong, ini diputuskan gimana ini? Ini Nabi Daud menyatakan ini anaknya si A. Loh, saya nggak berani, itu bapak saya. Kalian katakan kepada bapak saya, kalau memang saya boleh memutuskan, saya putuskan. Akhirnya datang ke Nabi Daud, nggak apa-apa, Sulaiman suruh ke sini. Nabi Sulaiman dipanggil, mereka berdua dipanggil, Nabi Sulaiman minta pisau. Ambilkan 2 pisau. Kasih ke A sama B ini. Buat apa? Coba, anaknya digores, disembelih. Si B langsung teriak, nggak usah, anaknya dia. Anaknya dia aja. Saya nggak apa-apa, bukan anaknya saya, anaknya dia saja. Kata Nabi Sulaiman, berarti anak ini anaknya si B. Karena nggak mungkin seorang ibu tega sama anak-anaknya. Nah ini coba, kalau nggak ada peristiwa kayak gini, katanya Al-Imam Hasan Al-Basri, kalau nggak ada peristiwa Nabi Daud sama Nabi Sulaiman kayak gini, pengadilan-pengadilan ini neraka kabeh. Orang para hakim-hakim itu neraka kabeh. Kenapa? Mereka hanya menghukumi zahir. Ya enggak? Kayak Nabi Daud ini menghukumi apa? Zahir. Loh, sing nyekel anake sapa? Kakake, yo anake kakake. Zahir kan? Padahal batinnya, secara batinnya, hakikatnya itu anaknya si B. Jadi perlu ada kisah kayak gini supaya apa? Kalau terjadi daripada orang biasa yang bukan Nabi, bukan Rasul seperti ini, mereka tidak celaka. Kenapa? Allah sudah mempraktekkan sama para nabinya. Pernah juga di zaman Nabi Sulaiman sama Nabi Daud, ada orang ini punya peternakan ayam, banyak ayamnya. Tapi setiap hari, ono wis sing ilang. Pegel. Datang ke Nabi Daud. Nabi Daud, saya ingin melaporkan perkara ini. Ada apa? Ayam saya tuh tiap hari hilang terus. Sekian tuh hilang, tak hitung istiqomah hilang terus. Ya. Ya terus siapa yang salah? Tidak mungkin kalau enggak tetangga saya. Datangkan semua tetangganya, orang 10 tetangganya. Ayo ngaku sopo. Nah, Nabi Daud tidak bisa memutuskan siapa yang mengambil ayamnya. Kenapa? Tidak ada bukti, enggak ada saksi. Didatangkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman gini toh. Oh gampang, saya tahu siapa yang maling ayam. Katanya Nabi Sulaiman. Katanya Nabi Daud, siapa? Yang di pecinya ada bulu ayamnya. Nah, yang maling ku gini-gini. Wedi ketok. Padahal cuma psikologis toh. Gitu kan maling kan biasanya kan langsung refleks ya kan. Lah kuwi langsung. Oh iya, saya yang maling. Oh, ngaku dari akhirnya. Wah, cerdas Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Nabi Sulaiman diberi kerajaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada siapapun. Dan Nabi Sulaiman kan dalam Al-Quran bilang, dan diberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang mana layam bagi qoblah. Sebelum Nabi Sulaiman nggak ada yang punya, setelah Nabi Sulaiman nggak ada yang punya. Kerajaan yang luar biasa Nabi Sulaiman ini. Setan anak buah, jin anak buah, angin anak buah, awan anak buah apa wes? Mana ada raja kayak gitu? Tidak ada. Nabi Sulaiman kok. Nah, Nabi Muhammad ditawari lebih dari Nabi Sulaiman, nggak mau. Berarti Nabi Muhammad lebih dari Nabi Sulaiman. Tawari nggak mau. Saya tak jadi hamba aja, kata Nabi. Jadi orang biasa, wae. Tawari kamu lebih dari Nabi Sulaiman, mau nggak? Jadi orang biasa aja. Saya pengen jadi abdan, Abdullah, hamba Allah, sebenar-benarnya hamba. Makan kayak hamba, hartanya kayak hamba, semuanya kayak hamba. Kayak budak-budaknya Allah. Saya nggak mau punya kerajaan, nggak mau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi dua kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu kenapa terjadi seperti itu? Ini bukan berarti kemudian Nabi Daud itu raiso. Bukan. Nabi Daud hebat, Rasul. Ini peristiwa ini bukan hebat-hebatan, Drun. Peristiwa ini supaya apa? Kalau terjadi di pengadilan manusia biasa, hakikatnya salah, tapi dia menghukumi zahir, dia tidak berdosa. Karena Nabi Daud juga menghukumi secara zahir, begitu. Paham tuh? Nah,
turun. Jadi pendapat yang sahih, pendapat yang telah ditahqiq, tidak ada nabi yang buta atau penyakit yang parah, paling demam gitu penyakitnya. Terus mereka berkata, walaula rahtuka la rajamna. Kalau bukan karena keluarga kamu, jadi keluarganya Nabi Syuaib ini keluarga terpandang. Walaupun mereka orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim, tapi keluarga terpandang. Mereka masih sungkan, nggak mau macam-macam sama Nabi Syuaib karena keluarganya. Mereka berkata, coba kira keluargane kae yo, wis tak ngucali, wis tak tekno. Gitu ibaratnya sama kaumnya itu begitu kan. Tak tersi. Wa ma anta alaina bi'aziz. Kamu ini di hadapanku belas, sakmene ra ono tak regani belas. Enggak saya hargai, enggak kami hargai sama sekali kamu Syuaib. Kalau no, sama umatnya gitu kan. Orang ono regane belas. Sama kayak perkataan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan dalam surat Fussilat ayat 5. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad, qulubuna fi akinnatin, hati kita ini sudah terkunci, mimma tad'una ilaih, dari yang kamu dakwahkan kepada kita ya Muhammad. Wis kira iso kowe ngajak awake dhewe kira iso, wis terkunci wis. Tak gembok. Kowe ngomong apa wae ora percaya aku. Wa fi adhanina waqrun, di kuping-kuping kami sudah kami tutupi. Tak sumpel. Gak mau mendengarkan kamu ngomong apa aja Muhammad. Ora tak rungokke, percuma. Wa min bainina wa bainika hijab, di antara kita berdua ini ada penghalang. Enggak bisa sudah, kita satu enggak bisa. Kita jadi satu, enggak bisa Muhammad. Fa'mal, dah, kamu lakukan apa yang kamu lakukan. Innana amilun, kami orang-orang kafir akan melakukan apa yang kami lakukan. Waduh, omongannya hampir sama, bahasanya aja yang berbeda sama kaumnya Nabi Syuaib tadi. Nabi Syuaib jawab, qala, ya qaumi, hei kaumku, arahti a'azzu alaikum minallah, apakah keluarga saya itu lebih mulia menurut kalian daripada Allah? Kok kalian takut sama saya gara-gara keluarga saya, bukan sama Allah? Saya Rasulullah, saya utusannya Allah, nggak takut kalian sama Allah, justru malah lebih memuliakan keluarga saya. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Hati-hati, pengetahuan Allah meliputi seluruh pengetahuan kalian. Nggak ada yang bisa melebihi pengetahuan Allah. Hati-hati loh ya. Wa ya qaumi, hei kaumku, wa ya qaumi i'malu ala makanatikum. Wis, sekarang sak ngarep. Sudah mentok ini sudah. Mentok sudah. Sak karepmu wis. Kowe meh apa? Inni 'amilun sawfa ta'lamuna man ya'ti 'adzabu yukhzih wa man huwa kadzib. Suatu saat dilungkas kalian akan tahu siapa yang berdusta, siapa yang kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wartaqibu, tungganana. Inni ma'akum raqib. Saya juga ngawasi kok. Tak tunggoni, wis ta, padha-padha tunggon-tunggonan yo. Siapa yang kena azab? Sudah mentok ini. Sama kayak Nabi Nuh dulu kan, sudah mentok. Nabi Lut mentok. Nabi bisa mentok. Begitu sudah. Kaumnya didoakan kena azab sudah. Dan Allah nggak bisa diem. Nabinya minta sesuatu, Allah diem, nggak bisa. Karena para nabi itu kekasih Allah. Nabi minta kaumnya diadab, Allah turunkan adab. Satu-satunya nabi yang tidak minta kaumnya diadab cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mau model kayak apa umatnya Nabi? Nabi nggak mendoakan mereka kena adab, nggak ada. Dari sifat rahmatnya Nabi yang paling luar biasa, sumbernya rahmat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Nah, bagaimana azab yang Allah turunkan kepada mereka? Jenis azabnya, kisahnya bagaimana? Insya Allah akan kita ceritakan di pertemuan yang akan datang. Jenis azabnya.
Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan ceritakan bagaimana adab mereka. Yang punya pertanyaan silahkan bertanya. Apa? Oh, ingin. Bila ada orang tua yang sudah cerai, lalu salah satu orang tua tersebut tidak memberikan nafkah, padahal anak tersebut masih harus diberikan nafkah, apakah orang tua tersebut berdosa dan di akhirat nanti akan ditagih sebagai hutang walaupun anak tersebut ikhlas? Yang wajib memberikan nafkah itu seorang ayah, ya, seorang ayah, baik masih satu rumah sama ibunya dalam ikatan pernikahan atau sudah berpisah bercerai, tetap namanya ayah itu ya ayah, nggak ada mantan ayah, nggak ada. Yang namanya ayah ya ayah, sampai kapanpun namanya ayah, bapak. Wajib menafkahi anaknya sampai batas usia yang tidak wajib dinafkahi. Kalau anaknya sudah balik, bisa bekerja sendiri, nggak wajib dinafkahi sudah. Tapi kalau belum balik, apalagi, maka wajib si ayah tadi itu menafkahi anaknya walaupun tidak satu rumah sama anaknya. Wajib tiap bulan ngirim uang atau ngirim sembako, ya, buat nafkah anaknya. Nah, apakah di akhirat nanti ditagih? Kalau anaknya ikhlas, memaafkan orang tuanya, insya Allah nggak ada tagihan nanti. Nggak ada. Ketika anaknya ikhlas, memaafkan, insya Allah nggak ada apa-apa. Nah, yang repot kalau anaknya nggak ikhlas. Atau anaknya nggak terima. Nanti akan tuntut-tuntutan di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak ayah yang lepas tanggung jawab ini nggak boleh, ya. Seorang ayah sampai kapanpun dia ayah, wajib menafkahi anaknya. Kalau ada transaksi sewa menyewa, contoh rumah dan si pembeli memberikan DP, setelah beberapa hari dibatalkan atau tidak jadi nyewa rumah, apakah boleh si penjual memotong uang DP atas pembatalan tersebut dengan persetujuan pembeli? Nggak boleh. Nggak boleh. Belum ada manfaat yang digunakan. Nggak boleh. Jadi potongan DP itu nggak boleh. Nggak ada itu. Potongan DP itu nggak ada dalam fikih syariat Islam, nggak ada. Balikan, 100% kembalikan. Kecuali kamu dirugikan. Nggak dirugikan kok. Nggak ada yang rusak kok. Kecuali begini, kamu minjem barangnya orang, nggak kamu pakai, mangkrak, rusak, itu kamu ganti, walaupun kamu minjem. Bagaimana hukumnya kredit motor? Lebih baik kalau kamu bisa beli cash, nggak usah kredit, leasing, nggak usah, lebih baik. Kalau kamu nggak bisa, ikuti pendapat ulama yang memperbolehkan leasing. Ada ulama yang berpengaruh, tapi darurat, memang kamu memang perlu. Jangan gampangkan kredit, jangan gampangkan leasing. Jadi kalau kamu darurat mentok memang harus kredit leasing, ada ulama yang memperbolehkan. Dan ada dalilnya, bukan ngawur. Jadi sing langsung riba, haram, langsung itu wahabi biasanya. Ya. Riba haram, langsung itu biasanya wahabi. Ya. Jadi dibahas dulu, gitu loh. Bahas dulu sampai dalam. Jangan kemerungsung kalau menghukumi sesuatu. Dan semua orang itu jawabannya kadang berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya ma afdhalul a'mal, amal apa yang paling afdol? Kalian kalau baca hadis, jawaban Nabi beda-beda. Nabi pernah ditanya, amalan apa yang paling afdol? Nabi jawab, beriman kepada Allah.
Pernah lagi Nabi ditanya, amalan apa yang paling afdol? Berbakti kepada orang tua. Nabi pernah ditanya lagi, amal apa yang paling afdol? Sholat tepat pada waktunya. Ya enggak? Pernah dengar begitu enggak? Nah, itu Nabi menjawab sesuai porsi orang yang tanya. Oh, ini baktinya kurang, bakti sama orang tua. Oh, ini imannya kurang, iman sama Allah. Ini sholatnya telat-telat, sholat awal waktu. Gitu, sesuai. Di zaman dulu, kerajaan dulu, orang yang berkumpul dengan istrinya di bulan Ramadan, maka dia wajib apa? Memerdekakan budak. Ya kan, hukum awalnya kan memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, nggak punya budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, apa? Memberikan makanan ya kepada 60 orang miskin, fakir miskin. Ini ada seorang raja, dia gampang ke, dia kumpul terus merdekakan budak, budaknya kakean, kumpul merdekake. Akhirnya menterinya tanya sama ulama di situ, kemudian ditanya apa hukumnya kumpul, si raja ini kumpul dengan istrinya di bulan Ramadan. Dijawab, hukumnya langsung wajib bagi dia puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Raja nggak terima, lo raiso, lo hukumnya begini kok. Iya, itu untuk orang yang jera. Lah awakmu iki ndak jera, langkut keluaran budak. Jadi kamu hukumannya mau nggak mau puasa 2 bulan berturut-turut. Akhirnya hukumannya dia itu akhirnya ndak ngulangi lagi. Oh, mbok kira gampang kok. Ramadan tok kadang-kadang ono sing bolong kok. Ini 2 bulan berturut-turut. Bolong sehari, baleni meneh hitungane. Hukumannya begitu. Jadi lebih baik nggak usah kredit leasing, nggak usah. Wes toh, aman, selamat, berhati-hati dalam agama itu bagus. Lebih baik begitu. Nggak usah. Kalau sudah kebacut web, cepat dilunasi. Nanti nggak usah lagi. Kalau nggak bisa cepat beb, ya tepat waktunya. Jangan sampai kena denda. Kalau nggak bisa beb, dungo. Ya. Minta doa untuk Muhammad Al-Tafanda bin Sulaiman Randa yang sakit hernia. Semoga dilancarkan operasinya dan dilancarkan rezeki orang tuanya untuk pengobatan. Mudah-mudahan ya Allah yashfi shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfin syafi wa afinil mu'afi. Al-Fatihah min asy-syifa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Mau tanya, kalau jualan dalam hukum Islam ada ndak syarat mengambil keuntungan? Semisal mengambil keuntungan 100%, hukumnya bagaimana? Nggak ada. Ketentuannya harus sekian, nggak ada. Yang penting tidak ada kezaliman di situ. Kalau keuntungan 100% itu di dalam barang itu, item itu dianggap wajar, pasarannya memang segitu, nggak ada masalah, nggak dosa. Ada barang kulaknya Rp1.000, dijual Rp2.000, untungnya berapa persen? 200%. Itu dijual piro? 1.050. 1.050? Ya ndak, Drun. Jadi pasarannya gimana? Tanpa ada kezaliman. Zalim itu yang begini contohnya. Zalim itu gimana contohnya, Beb? Gini. Misalnya, ini musim paceklik. Air susah. Nggak ada yang jualan air kecuali dia di daerahnya. Sama dia harganya dinaikkan. Ini dosa. Kenapa? Zalim. Harusnya masa-masa yang seperti itu malah apa? Promo ke. Gitu. Kenapa? Nggak ada yang jualan kecuali dia. Orang-orang butuh barangnya dia. Gitu. Tapi kalau wajar, masih ada persaingan harga sana, ya wajar. Tidak ada ketentuan harus 50%, 100%, 200% keuntungan. Tidak ada. Asal tidak ada kezaliman di situ, diperbolehkan berapa persen pun.
Saya ingin bertanya, ibu saya berdagang tidak sesuai dengan syariat. Lalu bagaimana Habib cara kita memberitahu orang tua? Sementara saya dan ibu jauh dari saudara. Loh, jadi ibumu kok bukan saudaramu? Sementara saya dan ibu jauh dari saudara. Mas Habib. Karena saya juga pernah memberitahu ibu, tetapi ibu selalu mencari kebenaran. Jauh dari saudara. Ya, saya tidak paham karena jauh dari saudara ini saya tidak paham. Intinya, kalau menasihati orang tua, jangan kelihatan kayak menggurui, nanti orang tuanya sakit hati. Pelan-pelan, pakai trik, ya. Nyetel video yang menjelaskan tentang itu dari seorang ustadz misalnya. Jadi kalau kamu yang jelaskan, ibu kamu merasa, aku kira atau ngaji yuk, ngajari aku, gitu. Jadi kalau ustadz yang didengarkan sama ibunya mungkin bisa didengarkan sama ibunya. Pelan-pelan kita pakai trik. Ya. Minta doa untuk putra kembar dari Bapak Ilyas Sardi. Sekarang masih dirawat di inkubator. Semoga Allah beri kesehatan yang sempurna dan disegerakan berkumpul. Wes, B. Ini rumah sakit. Pak Ilyas ini. Orang sini toh? Bukan. Oh, bukan. Ya kemarin yang minta doa itu tidak. Tidak tahu. Mudah-mudahan anak kembar dari Bapak Ilyas Sardi mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna ya insyaallah. Innallaha yashfihima shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama ya syafi ya syafi ya syafi. Al-Fatihah binadhi syifa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bagaimana cara menasihati lawan jenis? Ya dengan adab-adabnya. Jangan malah cari kesempatan dalam kesempitan. Jadi dengan adab-adabnya lawan jenis ya. Dengan syarat-syaratnya bagaimana dengan lawan jenis? Tanpa bercampur, tanpa berduaan, gitu ya. Enggak modus. Kadang-kadang nyari kesalahan orang lawan jenis karena mau modus. Jika seseorang belum istiqomah dalam ibadah, masih sedang tahap belajar, apakah boleh Habib memberi saran untuk sholat sunnah dan amalan lain? Dia belum istiqomah minta amalan lain. Pakai Jadi yang wajib dulu kamu istiqomahkan, jangan minta amalan lain dulu. Kebanyakan amalan malah tambah gak jalan semuanya. Satu dulu, sholat 5 waktu dulu, gitu loh, fokus dulu. Sholat 5 waktu. 5 waktu sudah bisa istiqomah, nambah sholat rawatib. Gitu. 5 waktu rawatib jalan, duha, tahajud, witir, itu satu-satu. Jangan langsung brek. Pokoknya sesok aku witir 11, duha 8, rawatib komplit, ba'diyah qobliyah. Ya akhirnya malah tidak kelakon karena belum kebiasaan, harus dengan terbiasa. Manusia itu diciptakan harus dibiasakan. Ya. Orang tidak biasa makan nasi, harus biasakan makan nasi dulu. Anak bayi itu mau bubur aja harus dibiasakan dulu dari ASI, bubur gitu, buah kan begitu. Harus dibiasakan dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah gampang. Kalau terbiasa, nanti gampang. Nah, mungkin itu kajian kita, sirah
para nabi, Qasasul Anbiya. Malam hari ini kitab Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita ambil hikmah dari kisah para nabi, khususnya malam hari ini Nabi Syuaib ala nabiyina wa ala afdhalus salatu wassalam. Insyaallah yang akan datang kita akan lanjutkan cerita tentang bagaimana kaum Nabi Syuaib diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lanjut ke nabi yang selanjutnya beliau insyaallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mudah-mudahan mengabulkan seluruh hajat kita semuanya. Berkah majelis ini insyaallah, hajat duniawi, hajat ukhrawi insyaallah Allah berikan kepada kita. Ma'a kamalil lutuf wal afiyah wassalamah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.